Nah, oke teman-teman, sekarang aku udah ada di Digilib lantai 3, pas banget di depan ruangannya Creative Hub, yaitu di ruang 3.5. Dari kelihatannya sih udah keren banget. Langsung aja, penasaran kan? Yuk ikut aku. Oke teman-teman, sekarang aku udah di ruangannya Creative Hub dan aku juga udah ditemani oleh Mas Ulul di sini. Halo Mas, jadi mungkin boleh kasih perkenalan nama dulu, nama panjang dan juga jabatannya di Creative Hub apa Mas? Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Ulul Asmi Ayis, biasa dipanggil Ulul. Saya di Creative Hub ini sebagai program manager di Creative Hub Visible. Itu sih mungkin singkatnya. Keren banget ya teman-teman. Mungkin lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu Mas, boleh dijelasin nih Creative Hub itu apa sih, dan juga mungkin layanan-layanan yang diberikan oleh Creative Hub itu apa aja? Oke, mungkin sebelum aku cerita tentang apa itu Creative Hub, mungkin aku bisa cerita dulu pertama kali nih Creative Hub itu ada di tahun berapa. Mungkin juga teman-teman banyak yang belum tahu nih, Creative Hub Visible UGM itu ada dari tahun 2018 waktu itu. Nah, Creative Hub Visible itu adalah sebuah ekosistem transdisipliner yang dia menggabungkan beberapa keilmuan gitu untuk teman-teman mahasiswa dan juga fresh graduate gitu. Jadi di mana kami melakukan pendekatan, ekosistem kami melakukan pendekatan itu transdisipliner. Jadi beberapa ranah keilmuan gitu berkolaborasi di sini, terus menciptakan sebuah inovasi-inovasi gitu buat teman-teman, baik itu socio-entrepreneurship maupun startup. Jadi kami pendekatannya lebih ke socio-entrepreneurship. Dan kemudian apa sih yang membedakan Creative Hub sama inkubasi-inkubasi lain? Di Creative Hub Visible itu salah satu penekanannya adalah kepada social impact, kepada masyarakat. Gitu sih secara singkatnya. Oke, lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kan ini maba-maba mungkin masih awam ya tentang ya yang ada layanan-layanan yang ada di Visible UGM. Mungkin Mas boleh kasih tahu gimana sih cara mereka mengakses ke Creative Hub ini sendiri? Oke, teman-teman nanti bisa cek di Instagramnya di Siap Visible, nanti di situ ada informasi-informasinya, dan juga di website kami di Creative Hub Visible UGM, nanti dicek di situ. Nanti akan ada banyak informasi dan kita punya beberapa program reguler yang bisa teman-teman mahasiswa akses. Tuh, dicatat ya teman-teman. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Mas. Mungkin dari Masnya pribadi dan mengatasnamakan Creative Hub nih, apa sih harapan yang kalian punya untuk Visible atau juga Gamada in general gitu? Oke, harapannya sih teman-teman mahasiswa semua bisa mengakses segala fasilitas di Visible, dan tentunya akses-akses ini bisa dimanfaatkan secara penuh buat teman-teman Visible buat belajar dan mengembangkan diri. Di Creative Hub Visible sendiri kita punya beberapa program, dan salah satu main programnya itu namanya Talent Pitching. Talent Pitching itu programnya selama 1 semester gitu. Jadi teman-teman mahasiswa yang punya minat sama startup ataupun social entrepreneurship, teman-teman bisa mengakses, dan kami akan mendampingi teman-teman selama 6 bulan berproses untuk mengembangkan ide-ide kreatifnya, dan juga teman-teman bisa mengakses mulai dari mentor, terus mulai dari ruangan, dan juga partner-partner yang Creative Hub punya itu akan juga bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa. Jadi rugi banget nih kalau teman-teman mahasiswa baru nggak join di program kita gitu. Dan juga ada satu lagi program namanya Sharing Session, itu 1 bulan sekali, biasanya di hari Kamis. Teman-teman mahasiswa bisa akses di sana dan ketemu beberapa mentor kami untuk sharing. Itu sih. Oke, makasih banyak Mas. Tadi udah dikasih nih sama Mas Ulul segala informasi yang pastinya informatif, dan makanya teman-teman Gamada sayang banget lah kalau nggak memanfaatkan dengan maksimal semua layanan yang udah diberikan oleh Creative Hub ini. Oke teman-teman, sekarang aku udah sampai di depan ruangannya YouSure yang terletak di BC 204. Penasaran gak sih? Yuk, masuk! Halo Mas. Halo. Mungkin boleh kasih perkenalan dulu nih, nama panjang dan juga jabatannya di YouSure nih apa sih Mas kalau boleh tahu? Oke, ya. Selamat pagi sobat muda semua. Kenalin aku Stefanus Fajar Setiawan. Biasa dipanggil Evan. Di sini aku sebagai Project Officer di Youth Study Center Visible UGM. Wah, keren banget ya. Mungkin kita mau lanjut nih nanya-nanya. Mas, kalau boleh tahu bisa dijelasin nih, YouSure itu tuh apa sih? Dan juga mungkin layanan-layanan yang diberikan oleh YouSure itu juga apa aja? Mungkin boleh dijelaskan?
Oke, jadi Youth Study Center atau kami biasa disebut YUSUR itu adalah pusat kajian kepemudaan satu-satunya masih aktif di Indonesia, dan kami membahas seputar isu-isu kepemudaan dari berbagai sisi, sosial, politik, ekonomi, budaya mungkin juga. Dan kami sudah berdiri sejak tahun 2012. Dan layanannya sendiri kita ada layanan advokasi, penelitian, pengabdian, dan tentunya juga publikasi. Oke, menarik banget tuh. Dan oke Mas, lanjut pertanyaan berikutnya. Kan ini untuk maba-maba nih, mungkin maba-maba masih awam tentang pelayanan-pelayanan di YUSUR ini. Mungkin Mas bisa kasih tahu gimana sih cara mengakses YUSUR itu sendiri? Oke, ini buat sobat muda semua yang mungkin baru pertama kali masuk Visipol gitu kan, YUSUR di mana ya? Nah, langsung aja datang di gedung BC lantai 2, ruangannya nomor 204. Nah, ini ada di sini nih kantornya YUSUR. Terus juga teman-teman bisa akses juga lewat Instagram di yusur.visipol. Terus ada di YouTube juga, dan teman-teman bisa mengakses banyak informasi dari situ. Dan tidak kelupaan juga bisa juga buka lewat websitenya YUSUR. Nah, itu nanti di googling aja YUSUR Visipol. Dan juga ini Kak, kita ada jurnal namanya Jurnal Studi Pemuda. Itu teman-teman juga bisa akses lewat website maupun datang langsung ke kantor. Nih kita banyak jurnal bisa dibaca juga. Keren banget tuh. Langsung ya teman-teman langsung kepoin dan juga catet ya itu semua. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Mas. Dari Masnya pribadi dan juga yang mengatasnamakan YUSUR pastinya, kira-kira ada harapan apa sih ke depannya untuk Visipol atau juga untuk mahasiswa lah secara menyeluruh? Oke, harapannya untuk Visipol dan teman-teman mahasiswa semua nih, kalau mau tertarik lebih lanjut tentang isu-isu pemuda, langsung aja datang, karena nanti kita akan berdiskusi lebih lanjut, lebih lengkapnya di sini di YUSUR. Dan jangan lupa untuk ikut terlibat. Kita kan ada banyak event nih, mungkin ada diskusi, ada nonton film. Nah, itu nanti join aja, karena nanti kita bisa bertukar pikiran untuk pemuda lebih baik. Oh, seru-seru banget tuh teman-teman. Oke, mungkin itu aja. Makasih banyak sekali lagi Mas Evan sudah memberikan waktu dan juga informasi yang pastinya sangat informatif untuk para Gamada. Wah, di belakang aku ini banyak banget ya bendera-benderanya. Kira-kira aku depan ruangan apa sih? Bener banget, aku ada di depan ruangannya ASC yang berada di BC 209. Penasaran gak sih di depannya aja udah semeriah ini, dalamnya kayak gimana? Yuk, ikut aku. Sekarang aku udah ada di ruangannya ASC dan aku nggak sendiri karena aku ditemenin oleh Mas Apit. Halo Mas. Halo. Oke, mungkin boleh nih kasih perkenalan dulu, nama panjang dan juga jabatan Mas tuh apa sih di ASC ini? Halo teman-teman mahasiswa baru Visipol UGM, perkenalkan namaku Munawar Wahyu Sugiarto, biasa dipanggil Apit. Di ASC UGM aku sebagai Media and Publication Officer. Oke, keren banget. Nah, mungkin lanjut kita mau ngasih pertanyaan nih untuk ASC-nya sendiri. Mungkin pertanyaan pertama, boleh gak sih Mas jelasin sebenarnya ASC itu tuh apa sih? ASC, Asia Study Center Universitas Gadjah Mada atau biasa disingkat ASC UGM, itu merupakan lembaga penelitian di UGM yang berfokus pada kajian ASEAN dan Asia Tenggara. ASC UGM sendiri itu didirikan pada 7 Maret tahun 2013 di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pendirian ASC UGM sejalan dengan prinsip Tridharma yang terdiri dari 3 bidang, yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, terutama terkait dengan bidang studi ASEAN. ASC UGM bertanggung jawab untuk memberikan penelitian kritis dan objektif terhadap berbagai isu penting seputar ASEAN, serta pengaturan kelembagaan untuk memperkuat peran ASEAN dalam 3 pilar, yakni politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, untuk berkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan perumusan kebijakan di Indonesia. Oke, mungkin kita sekarang udah tadi ngomongin tentang ASC-nya. Sekarang aku mau nanya nih Mas, kan ini maba mungkin masih awam ya. Mungkin Mas punya tips atau mungkin cara untuk Gamada mengakses ke ASC-nya sendiri ini gimana sih Mas? Buat teman-teman Gadjah Mada muda yang pengen mengakses ASC, kalian bisa melalui dengan mengunjungi website kami, yakni asc.visipol.ugm.ac.id, atau kalian bisa datang secara langsung di kantor kami, yakni di gedung BC lantai 2, ruangan
208 dan 209. Nah, dicatat ya teman-teman. Oke, mungkin kita mau ke pertanyaan terakhir nih Mas. Kalau misalnya Mas pribadi dan juga yang pastinya mengatasnamakan ASC ya, kira-kira harapan apa sih yang bisa diberikan ke Visipol atau juga mahasiswa Visipol lah secara menyeluruh? Jadi di ASEAN UGM sendiri itu memiliki tagline yakni Bringing ASEAN Closer to You, yang mana harapannya kami dari ASEAN Study Center Universitas Gadjah Mada bisa membawa masyarakat umum itu semakin dekat dengan ASEAN melalui program kerja dan publikasi dari ASC UGM. Selain itu, ASC UGM juga memiliki tujuan strategis untuk berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan dalam hal pembahasan isu-isu kontemporer dan relevan di ranah ASEAN dengan melibatkan civil society organization dan masyarakat hingga ke level akar rumput. Diharapkan dalam pembahasan isu terkait, ASC UGM bisa memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah yang kemudian berdampak positif kepada masyarakat luas. Hal tersebut dimanifestasikan dalam penyelenggaraan acara seperti seminar, kuliah umum, proyek riset, program pengabdian masyarakat, dan mengakomodasi opini audiens melalui kanal-kanal yang telah kami sediakan. Oke, makasih banyak ya Mas Apit atas waktu yang sudah diluangkan dan juga informasi yang pastinya sangat informatif yang sudah diberikan kepada kita dan juga pastinya buat Gamada. Nah, oke teman-teman, sekarang aku ada di depan ruangannya lembaga terakhir yaitu CFDS. Nah, menarik dari CFDS-nya itu, CFDS tuh punya 3 ruangan. Nah, ruangan pertama yaitu di Jirom yaitu BC201. Ini basically cuman ya buat meeting kalau misalnya lagi ada partnership, buat semua meeting rapat-rapat tuh di sini. Nah, kalau yang kedua itu ada Smart Room. Basically pokoknya working office-nya CFDS yaitu di BC202. Nah, yang ketiga mereka itu punya DI Lab yaitu Digital Intelligence Laboratorium. Nah, basically kalau misalnya mereka mau kayak ada penelitian tentang isu politik dan lain-lain, pokoknya di ruangan ini. Lucu-lucu banget ya pokoknya. Penasaran kan untuk lebih rincinya lagi CFDS itu kayak gimana? Ikutin aku yuk. Halo Mbak. Halo. Oke, mungkin Mbak Dila boleh perkenalan dulu nih nama panjang dan juga mungkin jabatannya di CFDS ini apa sih Mbak? Oke, halo teman-teman Smart People, perkenalkan aku Zakia Fadila atau bisa dipanggil Dila. Aku kemarin juga di Visipol di HI 19 dan aku di sini menjabat sebagai Research Assistant di CFDS. Oke, berarti masih fresh graduate juga ya? Iya. Mungkin aku mau lanjut ke pertanyaan-pertanyaan tentang CFDS-nya nih Kak. Mungkin boleh dijelasin kalau boleh tahu CFDS itu apa sih dan mungkin layanan-layanan apa yang diberikan oleh CFDS untuk mahasiswa Visipol? Oke. Sebelumnya teman-teman, welcome to CFDS UGM. Kita panjangnya adalah Center for Digital Societies UGM. Ini adalah salah satu pusat kajian di bawah Visipol yang dia membahas khususnya membahas tentang isu-isu masyarakat digital. Termasuk dalamnya itu ada keamanan digital, ada ekonomi digital, terus itu juga ada literasi digital, sama ada digital intelligence. So far, CFDS ini kita udah banyak banget penelitiannya, terus juga ada banyak diskusi publik dan juga event-event yang meliterasi masyarakat mengenai pentingnya digitalisasi. Baik dari aspek dampaknya, terus itu juga dari potensinya di seluruh lini masa kehidupan kita, makanya jadi menarik banget. Terus tadi juga pertanyaannya tentang apa aja ya CFDS ini. Kita ada 3 agenda utama. Yang pertama kita ada Research and Development, kedua kita ada Dissemination and Publication, terus akhir kita juga ada Education and Policy Advocacy. Itu CFDS. Menarik banget tuh, lengkap semua. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kalau boleh tahu, kan ini maba-maba mungkin masih awam ya tentang kayak layanan-layanan ini. Mungkin boleh dijelasin nih cara mengaksesnya ke CFDS itu gimana sih? Boleh, jadi CFDS kalau teman-teman kan berarti udah offline ya. Teman-teman bisa langsung datang di lantai 2, ada BC 201, 202, sama 203. Itu tiga-tiganya bisa kalau teman-teman mau datang, mau main ke sini boleh langsung aja, langsung knock our doors. Di 201 biasanya itu ada tempat meeting, sama kalau misalnya ada tamu, ada partner kita bisa meeting di situ. Tapi juga bisa dipakai untuk kerja. Terus ini juga di 202 kita sekarang, itu tempat kerja kita kalau misalnya kalau kita ada kerjaan, ada ide-ide yang harus kita eksekusi, nah itu kita kerjain di sini. Terus terakhir di 203 itu ada DIL Lab atau Digital Intelligence Lab. Itu biasanya kita di situ mengkaji isu-isu sosial politik menggunakan digital method. Jadi itu berangkat dari misalnya kita ada isu yang hangat nih di sosial media, nah itu kita ambil datanya, terus kita kaji, analisis, kita jadikan tulisan, begitu.
Itu satu kalau offline. Kalau misalnya teman-teman mau baca-baca dulu nih penelitian kita, event-event sama diskusi-diskusi kita yang udah ada, itu teman-teman bisa langsung akses website kita di digitalsociety.id. Atau bisa langsung follow di sosial media kita. Kita lengkap, ada Twitter, ada IG, dan TikTok juga. Langsung aja follow @cfds_UGM. Lengkap tuh semua, dicatat ya teman-teman ya. Oke, mungkin kita ke pertanyaan terakhir nih. Mungkin Mbak Dila boleh kasih secara pribadi tapi mengatasnamakan CFDS pastinya. Harapan apa sih yang kalian punya untuk Visipol atau juga ya untuk mahasiswa Visipol secara menyeluruh? Oke, mungkin harapan kita CFDS sebagai pusat kajian yang pengennya masyarakat juga teredukasi secara literasi, kasih acara-acara literasi kayak gitu. Mungkin kita harapkan teman-teman Visipol juga bisa ikut kita untuk berkomitmen bareng-bareng ya, menyebarkan literasi digital terhadap masyarakat. Kita juga ada komitmen-komitmen, misalnya kita secara selalu produktif untuk menghasilkan banyak penelitian lagi, terus juga membuka seluas-luasnya ruang diskusi publik biar semua orang bisa join, termasuk juga teman-teman dari Visipol. Dan terakhir, semoga kita juga selalu produktif dalam menghasilkan event-event literasi untuk masyarakat yang kaitannya dekat dengan isu-isu kontemporer di masyarakat digital, mungkin itu. Wow, tuh lengkap tuh semuanya. Oke, mungkin sampai situ aja. Sekali lagi makasih banyak Mbak Dila udah mau luangkan waktu dan juga pastinya memberikan informasi yang informatif ke kita dan juga pastinya untuk kalian Gamada. Oke, mungkin sampai situ aja. Boleh nambah dikit lagi? Oh, Boleh nambah? Boleh. satu lagi ya teman-teman, kita juga aktif menerima internship. Jadi untuk teman-teman yang dari semester berapapun, kalau misalnya mau coba internship, mau belajar nulis riset, mau terus menginisiasi event-event tentang teknologi digital, bisa langsung ke daftar internship kita. Kita setiap semester buka, jadi make sure to join us. Itu menarik banget tuh teman-teman yang mau meluangkan aktivitasnya, maksudnya boredom kalian kalau misalnya bosen ke sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Oke, makasih banyak ya Mbak Dila. Nah, oke, itu aja untuk supporting units yang ada di Visipol UGM. Menarik-menarik banget, bukan? Mungkin nanti kalau misalnya Gamada merasa membutuhkan nih layanan yang disediakan oleh Visipol UGM, bisa langsung menghubungi lembaga-lembaga terkait. Sampai jumpa di konten Society selanjutnya. Satu